Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Bali adalah sebuah pulau yang eksotis dengan berbagai macam budaya agama Hindu yang masih sangat kuat sekali. Tetapi sekarang ada suatu fenomena yang baru yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan Hindu yang ada di Bali. Ya, warga negara asing. Warga negara asing yang kita kenal dengan istilah WNA, yang dulu datang hanya sebagai turis penikmat budaya, tetapi belakangan ini juga menguasai berbagai sektor pekerjaan dan perekonomian yang ada di Bali. Banyak restoran, villa, bisnis wisata, bahkan pekerjaan yang dulu dipegang orang lokal kini dikuasai oleh orang asing tersebut. Pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena biasa atau ada suatu ancaman yang lebih sangat serius terhadap keberlangsungan Hindu yang ada di Bali? Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang ada di Bali ini, yaitu akankah Hindu yang ada di Bali akan mengalami nasib yang sama seperti agama Hindu yang ada di Pulau Jawa. Oke Sobat Ila, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat semakin banyak warga negara asing yang menetap di Bali, tapi bukan sebagai wisatawan, tetapi juga banyak warga negara asing tersebut sebagai pekerja dan pelaku bisnis yang ada di Pulau Bali. Mereka membuka usaha restoran, villa, bahkan ada yang menjadi pemandu wisata. Beberapa dari mereka bahkan bekerja secara ilegal tanpa izin dari pemerintah. Data terbaru menyebutkan jumlah ekspatriat ini yang tinggal di Bali ini terus meningkat. Banyak dari mereka yang menjalankan bisnis yang seharusnya menjadi lahan pekerjaan bagi warga atau penduduk lokal yang ada di Bali. Bahkan ada suatu kasus di mana turis asing mengambil pekerjaan sebagai pemandu wisata dan instruktur yoga, bahkan menggantikan orang lokal yang seharusnya pemandu wisata itu bisa dilakukan oleh pekerja lokal, tapi itu sudah diambil oleh warga negara asing. Fenomena ini bukan hanya soal bisnis sebetulnya, tapi juga ada masalah atau ada persoalan soal eksistensi masyarakat lokal. Apa kira-kira yang terjadi jika orang Bali kehilangan kontrol atas ekonomi mereka sendiri? Suatu fenomena yang harus menjadi perhatian kita sebagai warga negara Indonesia. Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah yang sudah terjadi di Pulau Jawa. Dulu Hindu itu adalah sebuah agama yang berjaya di seluruh Nusantara. Tetapi pada saat Islam mulai berkembang di abad 13 sampai abad 15, Hindu semakin terpinggirkan di Pulau Jawa ini. Akankah Hindu di Bali atau Hindu di Pulau Bali ini akan mengalami nasib yang sama seperti Hindu yang ada di Pulau Jawa? Coba kita lihat dari sejarah yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit runtuh dan bisa digantikan dengan kerajaan Islam atau Kesultanan Islam yang berada di Demak.
Islam menyebar melalui pedagang dan para pendakwah, yaitu Wali Songo. Perlahan Hindu terdesak dan akhirnya tersisa di daerah terpencil, ada yang di Gunung Bromo, bahkan ada juga yang lari di Pulau Bali ini. Apakah hal semacam ini bisa terjadi juga di Pulau Bali? Coba kita lihat. Bila masyarakat Bali, kita harus mengakui bahwasannya sebagian besar mayoritas dari masyarakat Bali itu masih beragama Hindu. Tetapi dengan banyaknya pendatang, terutama warga negara asing yang mengambil alih pekerjaan lokal, pekerjaan yang bisa dikerjakan orang-orang Bali. Hal tersebut memungkinkan akan mengubah demografi yang ada di Bali tersebut. Jika orang lokal kehilangan kendali atas ekonomi, atas suatu pergerakan ekonomi daerah tersebut, mereka juga bisa kehilangan pengaruh budaya dan politik. Sebetulnya kita harus menyadari, bahkan kita harus memahami bahwasannya dominasi ekonomi ini seringkali berujung pada dominasi budaya, agama, dan politik. Sebelum kita membahas tentang dampak ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang akan terjadi di masyarakat Bali, kita urutkan dari awal permasalahan ini, yaitu dari banyaknya warga negara asing yang bekerja di sektor yang seharusnya milik warga lokal. Persaingan ini tentu akan membuat orang Bali semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak bisnis seperti villa, restoran, itu sudah sangat mewah sekali milik warga asing yang membuat bisnis lokal semakin sulit untuk berkembang. Beberapa bisnis bahkan memakai nama Bali itu sendiri agar terlihat otentik, tetapi sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Hal tersebut bisa menimbulkan dampak pada budaya. Masuknya budaya luar tidak selalu selaras dengan nilai-nilai Hindu itu sendiri. Bahkan munculnya bisnis yang tidak sesuai dengan norma setempat ini, seperti bar, pesta liar di area suci, dan lain sebagainya. Itu akan bisa sangat mungkin sekali mengubah situasi kebudayaan yang ada di Bali. Jadi kalau ekonomi yang berada di Bali ini sudah dikuasai oleh orang-orang asing, apakah budaya dan agama Bali juga akan mengalami tekanan? Tentu saja iya, karena warga Bali sudah tidak bisa menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri. Bahkan warga Bali sudah tidak bisa menguasai sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya itu menjadi bagian yang bisa dikerjakan oleh para warga Bali itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi keberlanjutan ekonomi dan budaya Hindu yang ada di Bali ini. Yang pertama yaitu pengetatan regulasi pekerja asing. Pemerintah pusat, yang dimana Bali masih berada di dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dari pemerintah pusat ini perlu memperketat adanya izin pekerja bagi warga negara asing. Mungkin hanya pekerja dengan keterampilan khusus yang seharusnya bisa bekerja di Bali. Lainnya seperti pemandu wisata, seperti membuka restoran dan lain sebagainya, itu harus diperketat dengan izin-izin yang sangat tidak mudah bagi warga negara asing. Selanjutnya, proteksi bisnis lokal. Harus ada kebijakan dari pemerintah setempat yang memastikan
bisnis yang dikelola oleh orang Bali itu harus dikelola oleh warga lokal itu sendiri. Misalnya, ada aturan bahwa hanya orang lokal yang boleh memiliki properti atau usaha-usaha tertentu yang ada di Bali. Yang paling penting yaitu kesadaran masyarakat Bali itu sendiri atau masyarakat lokal yang ada di Bali itu sendiri. Orang Bali seharusnya lebih aktif dalam perekonomian mereka sendiri. Jangan hanya menjadi seorang pekerja di tanah mereka sendiri, tetapi orang Bali juga harus memiliki kesadaran bahwasanya mereka juga harus menjadi pemilik usaha yang bergerak ada di Pulau Bali itu sendiri. Kalau kita tidak bertindak mulai sekarang, mungkin dalam beberapa dekade depan orang Bali sendiri mungkin yang akan menjadi minoritas di pulau mereka sendiri. Atau bahkan agama, budaya yang berada di Bali akan terancam, bahkan terpinggirkan seperti agama Hindu yang pernah berjaya di Pulau Jawa. Bali adalah salah satu benteng terakhir agama Hindu yang berada di Indonesia. Tapi kalau ekonomi dan demografinya berubah, bisa saja Hindu di Bali ini akan mengalami nasib yang sama seperti Hindu di Pulau Jawa seperti dulu, yaitu terpinggirkan. Fenomena ini harus kita lihat sebagai sebuah peringatan. Tidak ada yang salah sebetulnya dengan turis asing dan globalisasi. Tetapi jika warga lokal kehilangan kendali atas ekonomi mereka sendiri, maka perubahan budaya dan agama tinggal menunggu waktu. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.